Halo semuanya. Kami dari Universitas Nusa Dipa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara kepada 3 tokoh utama. Yang pertama, tokoh agama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya bertanya, bagaimana posisi Pancasila dalam pandangan beragama di lingkungan sekitar saat ini? Pandangan umat beragama di lingkungan sekitar saat ini. Posisi Pancasila di masa itu sebagai wadah ruang umat di mana di situ tempat kita bertumbuh seperti orang rumah ya, bisa ada bapak, mama, anak, dan keluarga lainnya. Masing-masing punya karakter masing-masing, tapi dalam satu rumah dibentuk suatu identitas bersama sehingga menghasilkan suatu kebaikan yang lahir dalam satu rumah ini. Jadi intinya saat ini Pancasila itu sebagai rumah dasar fondasi di mana segala sesuatu khususnya di negara ini dibentuk fondasi dasar bagi kita untuk bertumbuh. Pancasila itu sebagai fondasi rumah yang ada tempat dibentuknya suatu semacam wadah kita bertumbuh bersama dalam komunitas. Apa peran utama tokoh agama agar menilai Pancasila sebagai itu dalam menerapkan nilai-nilai yang ada di negara ini? Kalau yang itu mungkin tadi kan sudah nonton kemarin yang video viral di Indonesia satu yang klik sebagai itu yang demo terutama. Mungkin dari video itu saya sudah lihat tentang itu kata sebagai teladan yang bilang umat yang terpinggir membela semangat mendengarkan suara kenabian istilahnya sebagai teladan keberadaan tokoh agama yang istilah lainnya itu sebagai cerminan identitas kita. Misalnya saya sebagai Katolik harusnya bagaimana tunjukkan yang terbaik menjaga mereka, terhadap mereka, kita sebagai umat, sebagai orang mengikuti. Ini tidak terlepas dari kemungkinan yang di luar apa yang kita harapkan, tapi kehadiran mereka itu semua membantu. Berikutnya, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh praktek dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, di tengah maraknya isu-isu intoleransi? Dari video kemarin saya coba baca beberapa komentar situ yang menurut saya itu sangat mengganggu apabila kita tidak hadir secara langsung dan membaca secara keseluruhan apa yang terjadi. Saya buat kesimpulan tantangan terbesar itu terlalu banyak media yang menyebarkan sebenarnya tidak pasti berita palsu, lalu kesadaran umat beragama kebanyakan agama itu hanya sebagai IKTP saja, tapi kita tidak misalnya menyebarkannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tokoh politik. Saya terima kasih banyak adik-adik yang sudah hadir di sini datang ketemu saya sebagai politik atau seorang politik di penting. Saya merasa bersyukur sekali mungkin di dalam semua pertanyaan dan mohon penjelasan saya. Pertama saya minta maaf kalau mungkin penjelasan saya
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari adik-adik. Karena ini setelah sekali pertanyaan ini tentang Pancasila, tentang kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya coba untuk memberikan penjelasan sedikit. Pertama terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan kewajiban, itu ada 3 pertanyaan, tiga ya. Pertama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini kalau dari arti nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, memang ini sudah selama ini sudah banyak sekali ya. Harusnya kami sebagai orang politik, sebagai aktivis, kami juga selama ini tetap berjuang. Tapi dengan melihat kondisi sekarang ini, apa yang diharapkan dari yang diberikan tercantum di dalam ini, kalau dulu mungkin sudah zaman dulu tuh, tapi sekarang ini dengan kondisi ini pasti ada mereka juga sekarang sangat sulit, dan mungkin kami sebagai seorang politik kami akan tetap berjuang untuk mencapai tujuan ini. Terus yang kedua, peranan apa ya? Yang kedua tadi, Posisi dan peran tokoh politik agar nilai Pancasila tetap menjadi landasan dalam bertindak. ya itu memang kami sepakat, dan itu harus tetap dijaga dengan beberapa sila itu. Pancasila itu tetap harus dijaga, karena itu merupakan fondasi atau landasan untuk negara kita yang negara kesatuan Indonesia. Kalau semuanya ini salah satunya runtuh, berarti negara kesatuan ini pasti akan runtuh. Jadi ini harus tetap kami sebagai politik harus tetap jaga ini. Bukan hanya kami, tapi kita semua, termasuk adik-adik. Jadi seperti sekarang itu banyak sekali anak muda, ada yang mulai dengan mereka mulai geng-geng apa semua itu kadang-kadang juga bisa mempengaruhi. Jadi saya berharap adik-adik mereka setelah pulang dari kampus ini, setelah menjadi seorang wisudawani yang sudah jadi, untuk kedepannya harus tetap juga menjaga. Karena ini bukan hanya orang politik saja yang menjaga, kita semua. Anak muda ini kan, adik-adik kan merupakan generasi muda yang harus mewarisi semua ini. Terus yang upaya apa yang perlu dilakukan agar politik Indonesia semakin itu memang sekarang banyak sekali kejadian di mana-mana. Kami sebagai politik, kami harus tetap sabar, menerima kritik, saran dari masyarakat. Memang sekarang ini banyak sekali terjadi di mana-mana, ada demo. Itu jadi kami sebagai orang politik, kami harus siap menerima kritikan, saran, masukan dari adik-adik masyarakat, tetap kami jaga. Karena melihat kondisi sekarang ini sedikit-sedikit orang demo, sedikit-sedikit demo. Itulah namanya dinamika politik di Indonesia, khususnya di Mawiri sekarang kan banyak demo-demo. Kemarin dari pasar juga, dengan dia punya segala macam karakter, cara. Kami sebagai seorang politik, kami harus tetap sabar. Kami terima dan kami tidak boleh terpancing dengan emosional mereka, apa yang mereka terima. Nanti setelah mereka sudah reda, baru kita mulai masuk dan kita memberi pelan-pelan untuk memberi pahaman terkait dengan apa yang mereka, tujuan demo mereka itu. Yang ketiga, tokoh pendidik.
seperti berdoa tadi, doa pagi itu wajib. Kemudian ada lagi sila kedua itu dia berhubungan dengan kemanusiaan ya. Itu kita menghargai toleransi. Yang pertama toleransi beragama, kemudian yang kedua itu kita menghargai. Itu dia berhubungan dengan saling menghargai di sekolah ini ya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, tidak membeda-bedakan kalau dari latar belakang keluarga yang kaya, yang miskin. Jadi anak-anak itu kita sudah mengajar mereka untuk saling menghargai, tidak berkelompok-kelompok, tidak mengelompokkan diri. Berteman itu bukan kau dari misalnya dari GH yang sama atau dari dealer sama, tidak. Kita mengajar mereka supaya mereka bergaul tanpa membedakan dari mana kau berasal, dari keluarga mana, ya seperti itu. Itu sudah implementasinya di sekolah ini sudah lakukan. Tapi itu tadi kita perlu pembiasaan supaya dia berkelanjutan terus. Dan selanjutnya sila ketiga, 4, 5 itu sudah dilakukan di sekolah ini. Gotong royong ya, dia sila ketiga kerjasama. Kemudian sila keempat itu tentang bagaimana kita menghargai demokrasi di dalam kelas ya, seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, itu menghargai pendapat teman ya, kita belajar itu. Kemudian sila kelima itu lebih ke keadilan sosial, keadilan toh siswa itu merasa dia itu tidak ditindas di sekolah ini, dia merasa terlindungi. Jadi kami sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di sekolah ini. Itu saja. Pertanyaan kedua berikutnya. Apakah perkembangan teknologi informasi dan pengaruh budaya luar memenuhi penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik? Ya, kalau kita berbicara tentang teknologi informasi itu, ini ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Kalau sisi kita pertama kita lihat dari sisi positif. Sisi positif ini membawa dampak yang bagus, perkembangan mereka tahu dunia luar seperti apa. Kemudian mereka melihat bagaimana postingan-postingan di media sosial itu tentang toleransi ya. Itu banyak sekali postingan yang viral tentang membuat agama segala macam. Itu mereka belajar dari situ. Sebenarnya bagus juga media sosial ini. Tetapi itu dari sisi positifnya. Kita lihat lagi dari sisi negatif. Negatif itu kan banyak sekali. Kita tidak bisa melarang orang memposting toh di media sosial, dan kita mau mengontrol anak-anak ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Karena sepenuhnya tanggung jawab itu di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru. Kalau di situ kami biasanya melarang mereka untuk membawa HP. Kecuali ada pelajaran tertentu yang diwajibkan guru, baru mereka boleh membawa HP. Setelah itu dikumpulkan kembali, karena kami untuk meminimalisir hal-hal tersebut tadi. Dan sampai mereka mendownload film-film porno atau hal-hal lain lagi, karena anak-anak kita itu sudah remaja. Iya. Jadi itu. Jadi saya kira pengaruh informasi digital itu sangat berpengaruh. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu sangat berpengaruh. Itu ada dua sisi tadi, ada sisi positif dengan sisi negatif. Kita ambil yang positifnya saja, yang baik-baiknya saja, itu mereka bisa belajar toleransi, belajar kerjasama, belajar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah dapat berjalan lebih tepat dan efektif? Menurut saya ya, supaya implementasi di sekolah itu berjalan dengan tepat, itu yang pertama itu kita sebagai guru ya, itu pasti kita memberikan keteladanan. Yang pertama itu keteladanan. Sebagai guru itu seorang figur, jadi dia harus memberikan teladan yang baik di sekolah. Kalau guru disiplin tepat waktu, pasti anak juga akan melihat. Tapi kalau anak melihat gurunya sering terlambat, jadi dia juga punya penilaian. Biarpun mereka masih
masih remaja ya, usia seperti ini, tapi mereka punya cara berpikirnya itu kan sudah mulai kedewasa toh. Mereka melihat kita punya bapak ibu guru ini terlambat terus, jadi mereka juga biar bapak ibu juga terlambat, kita juga terlambat. Jadi itu guru itu sebagai figur dan dia harus mencontoh hal-hal yang baik, mulai dari karakternya, kemudian berpakaian, ya, guru berpakaian yang sopan, yang baik, pasti kita bisa menegur anak murid. Kalau tidak berpakaian, tidak sopan, bagaimana kita menegur anak murid? Jadi itu keteladanan. Kemudian setelah itu kami di sini juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Proyek itu di dalam proyek kami bisa kasih mereka tugas kelompok. Di situ implementasi mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di situ. Kalau sudah di dalam kelompok itu pasti ada nilai penerapan nilai-nilai Pancasila-nya berjalan. Kemudian yang berikutnya itu kami di sini kami bagaimana kami membuat mereka nyaman, menciptakan iklim sekolah yang nyaman. Itu dengan beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu itu kami buat deklarasi anti kekerasan dan bullying, sehingga mereka merasa dihargai di sekolah ini. Keberadaan mereka itu dihargai, mereka merasa nyaman karena mereka dilindungi. Seperti itu. Ada posternya, ada anti bullying di sana itu kami pernah buat. Kami sudah pernah menerapkan di sini. Jadi saya kira ada 3 itu ya. Ada keteladanan, guru sebagai figur, dia harus memberikan teladan yang baik. Kemudian yang kedua itu kami menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya. Itu dengan yang ketiga itu kami coba menciptakan iklim suasana sekolah yang nyaman. Itu tadi dengan mendeklarasikan anti kekerasan dan bullying. Biasanya pada MPLS, setiap kali MPLS tahun ajaran baru itu materi MPLS itu pasti ada materi anti kekerasan dan bullying. Sekian video wawancara kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.